Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, salah satu agenda penting dalam memasuki Ramadan bagi kita selaku seorang muslim tentu saja bagaimana kita mengembalikan ruh, nafas hidup dan kehidupan kita dalam pijakan tauhid. Bagaimana kita hanya beribadah dan meminta pertolongan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian penting dari pondasi kekuatan hidup yang tentu saja akan senantiasa menyelamatkan hidup dan kehidupan kita baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu perkara-perkara yang tentu saja akan merusak sendi-sendi tauhid hendaknya menjadi pijakan bagi kita untuk kita jauhi, bahkan kita tinggalkan di dalam kehidupan. Praktek-praktek perbuatan syirik yang berkembang dalam kehidupan kita saat sekarang ini tentu saja menjadi salah satu tolak ukur dalam kehidupan kita tentang bagaimana kita membingkai keimanan sebagai penguatan agar kita betul-betul jauh dan dihindarkan dari perkara-perkara syirik tersebut. Keyakinan bahwa seorang bisa mengetahui perkara yang gaib, demikian juga dia bisa mempraktekkan bagaimana dia bisa menentukan si A, si B itu berbuat sesuatu kepada dirinya, maka tentu saja ini sudah menyelia dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan di dalam Al-Quran di surah Al-An'am di ayat yang ke-59 dinyatakan dengan terang dan jelas, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan kunci-kunci yang gaib itu hanya ada di sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang perkara yang gaib, melainkan hanya Dia, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain, kalau kita baca dalam surah Al-Jin di ayat ke-26, di ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimil ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada rasul yang telah diridhoinya, dan sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat yang ada di depan dan ada di belakangnya. Oleh karena itu tentu ini menjadi penguatan bagi kita dalam aspek tauhid bahwa siapapun tidak ada yang mengetahui tentang perkara yang gaib kecuali di kalangan para nabi dan rasul yang telah diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya, dan itu pun tentu terkait dengan mukjizat, gitu kan, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam kenabian dan kerasulan. Oleh karena itu betapa tegasnya Imam Syafi'i dalam salah satu karyanya menegaskan bahwa barang siapa yang mendakwakan dirinya bisa melihat perkara gaib, maka sungguh dia telah batal syahadatnya. Dan ini tentu saja menjadi penguatan hidup bagi kita bahwa perkara gaib kembalikan sepenuhnya kembali kepada Allah. Seseorang tidak bisa mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan di kalangan para nabi dan rasul yang diridhoinya atau yang diberikan kesanggupan untuk itu pun tentu saja atas segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perkara-perkara yang berbau syirik tentu harus kita hindarkan, harus ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan dalam hadis Muslim dengan pernyataan yang sangat tegas. Barang siapa yang bertanya kepada kahin, dukun, paranormal, kemudian dia membenarkan pernyataan dari kahin tersebut, maka sungguh dia akan ditolak atau tertolak sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Bahkan masih dalam keterangan hadis Muslim juga dijelaskan bahwa barang siapa yang bertanya kepada kahin, kepada dukun, kepada paranormal, kemudian dia membenarkan pernyataannya tersebut, maka dia sesungguhnya telah kufur kepada ajaran Rasulullah SAW. Maka mari kita bingkai kehidupan kita di kesempatan Ramadan yang agung dan mulia ini untuk memurnikan tauhid kita semurni-murninya tauhid. Karena tentu saja ini adalah pijakan kita untuk menghadirkan keselamatan, menghadirkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.
Ketika kita sudah berlaku syirik, maka tentu akan menimbulkan kemudaratan bukan hanya bagi dirinya, tapi bisa jadi bagi orang lainnya. Ada orang yang tertuduh, ada orang yang disangka melakukan tindakan-tindakan yang jahil kepada dirinya, padahal sebetulnya dia tidak melakukan itu. Yang kemudian pada akhirnya melakukan tindakan fitnah, dan tentu saja hal ini mendatangkan dosa. Dosa yang bertubi-tubi. Ketika dia percaya kepada perkara-perkara yang berbau syirik, dia dosa dan tentu saja tidak akan terampunkan sebelum dia sempat bertobat, dalam arti sebelum ajal di kerongkongan. Demikian halnya juga dosa kepada orang lain yang sudah dia tuding atau dia tuduh telah melakukan tindakan-tindakan kejahilan kepada dirinya. Maka sebelum dia tuntas meminta maaf kepada yang bersangkutan, yang difitnahnya, maka belum beres dosanya itu. Maka hiasilah hidup dan kehidupan kita dengan senantiasa kembali berpijak kepada tauhid. Dan mari kita jadikan kesempatan Ramadan betul-betul sebagai bulan pemurnian tauhid. Selamatkan akidah kita, selamatkan akhlak kita dari segala bentuk hal yang tentu saja akan menimbulkan kemudaratan, dan tentu saja hadirkan tauhid sebagai bagian dari upaya kita untuk makin menyelamatkan diri kita dan memaslahatkan diri kita. Bukan hanya dunia kini, tapi juga tentu di akhirat nanti. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.